Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Kembali lagi bersama saya Gris di channel Lalajo Anime. Pada video kali ini kita akan membahas alur cerita anime yang berjudul Kimetsu no Yaiba. Cerita ini mengarah ke anak muda yang bernama Kamado Tanjiro. Ia adalah anak pertama dari keluarga yang sederhana. Tetapi kehidupannya berubah setelah ia mendapati bencana, yaitu semua anggota keluarganya mati, yang disebabkan oleh Oni atau iblis. Okelah, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke alurnya. Arigatou. Dame yo. Tanjiro mitai. Film diawali saat sedang musim salju di sebuah hutan. Tanjiro berniat menjual arang untuk keluarganya, agar mereka bisa makan enak di akhir tahun. Ibunya meminta Tanjiro untuk tidak pergi, karena akan bahaya di cuaca salju seperti itu. Tetapi Tanjiro tetap akan pergi demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Di sana adiknya yang bernama Hanako dan Shigeru. Mereka juga ingin pergi ke kota menemani Tanjiro, namun ibu dan Tanjiro melarang mereka untuk ikut. Tanjiro berjanji jika ia pulang ia akan membawakan mereka makanan yang enak. Tanjiro meminta adik laki-laki ketiga menjaga keluarganya saat ia pergi. Dan kedua adiknya lagi bernama Nezuko dan si bungsu bernama Rokuta. 幸せだな。ずっと雪が降り続けることもない。 Sesampainya di kota, ia dikenal banyak orang karena ia juga sering membantu orang-orang membetulkan sesuatu. Lalu seseorang dituduh memecahkan sebuah vas. Ia meminta Tanjiro mencium bau dari benda tersebut. Kelebihan dari Tanjiro ialah penciumannya yang sangat tajam. Ia bisa tahu dari apapun bau yang ia cium. Tanjiro mencium bau aroma kucing dari vas tersebut, sehingga pelakunya adalah seekor kucing. Setelah sampai malam, ia sangat senang arangnya terjual habis. Ia berniat kembali pulang ke rumahnya. Namun ada seseorang pria meminta Tanjiro menginap di rumahnya, karena saat malam sangat berbahaya di dalam hutan, dan juga ia merasakan Oni akan muncul. Dengan terpaksa, Tanjiro beristirahat di rumah pria itu. 家の中には入ってこないのか。 Di sana Tanjiro menanyakan seperti apakah Oni. Pria itu memberitahu sejak dulu Oni sering muncul untuk mencari mangsa saat malam. Namun ada anggota pemburu iblis yang selalu membantu membasmi para Oni. Meski begitu, Tanjiro belum mempercayai adanya Oni. Sebelum tidur, ia juga mengingat perkataan neneknya sebelum meninggal. Ia juga mengatakan hal yang sama yang dikatakan mengenai Oni. Keesokan harinya, Tanjiro langsung bergegas pulang menuju rumahnya. Namun saat hampir sampai, Tanjiro mencium aroma darah. Ia pun bergegas menuju ke sana. Dan betapa terkejutnya Tanjiro melihat Nezuko dan Rokuta tergeletak berlumuran darah. Belum lagi saat ia melihat semua anggota keluarganya sudah mati dengan tragis. Ia sangat kebingungan dengan apa yang terjadi kepada mereka. Lalu ia merasakan tubuh Nezuko masih terasa hangat. Ia pun bergegas membawanya untuk meminta bantuan orang-orang di kota. Di bawah hujan salju yang begitu lebat, Tanjiro kesulitan membawa Nezuko. Ia kesusahan untuk bernafas dan tubuhnya terasa sangat berat. Meski begitu, Tanjiro tetap bertahan karena ia tidak ingin membiarkan Nezuko mati. Tidak lama, Nezuko sadar namun ia berubah seperti Oni. Karena terlalu berat, Tanjiro tidak bisa menahan sehingga ia terjatuh. Beruntung, ia masih selamat oleh tumpukan salju. Di sana, Nezuko hilang kesadaran ingin menyerang Tanjiro. Ia kebingungan Nezuko adalah Oni. Tetapi ia mengingat sedari lahir Nezuko adalah manusia. Dan ia berpikir saat itu bukanlah Nezuko pelakunya. Ia terlihat sedang melindungi Rokuta, namun terdapat aroma lain berada di sana.
Seketika tubuh Nezuko menjadi lebih besar dan kekuatannya semakin bertambah. Tanjiro dengan bersedih meminta Nezuko untuk berjuang agar tidak menjadi Oni. Secara kebetulan, kesadaran Nezuko pulih. Ia terlihat sangat bersedih dengan apa yang terjadi padanya. Tidak lama, seseorang dengan cepat datang menuju mereka. Di saat akan menyerang Nezuko, beruntung Tanjiro bisa melindunginya. Orang itu kebingungan mengapa Tanjiro melindungi Oni. Ia menjelaskan Oni itu adalah adiknya. Pria itu adalah pemburu iblis yang bertugas untuk membunuh mereka. Meskipun adiknya, ia tetap akan membunuh Oni. Di sana, Tanjiro memohon dengan sangat untuk tidak membunuh Nezuko. Ia tetap percaya bukan Nezuko lah yang membunuh keluarganya. Namun, ia tidak tahu mengapa Nezuko berubah menjadi Oni. Pria itu memberitahu jika darah manusia bersatu dengan darah Oni, maka ia akan menjadi Oni. Seperti itulah cara Oni berkembang. Tanjiro tetap bersikeras meminta untuk tidak membunuhnya. Ia tahu Nezuko berbeda. Ia masih mengenali Tanjiro. Lalu Tanjiro berjanji akan membuat Nezuko tidak memakan siapapun dan akan mengubahnya menjadi manusia lagi. Ia akan mencari orang yang membunuh keluarganya. Oleh karena itu, ia tidak ingin kehilangan orang yang berharga lagi. Pria itu sangat kesal melihat sikap Tanjiro yang menyedihkan. Karena jika sikap seperti itu sudah tidak berguna sekarang. Jika Tanjiro ingin menyelamatkan adik dan membalaskan dendam, ia haruslah memperjuangkannya. Pria itu sangat tahu sakit yang Tanjiro alami saat ini. Jika saja ia datang setengah hari lebih cepat, kemungkinan keluarga Tanjiro masih selamat. Tetapi waktu tidak bisa diulang kembali. Dengan terpaksa, pria itu membuat Tanjiro bertindak. Karena ia tahu kemarahannya akan menjadi kekuatan besar yang menggerakkan tubuhnya. Tanjiro mencoba menyerang pria itu dengan kapaknya, namun ia dengan mudahnya dibuat pingsan. Saat pria itu sadar, ternyata Tanjiro tidak membawa kapak. Ternyata sebelum ia berlari ke belakang pohon, Tanjiro melempar kapak itu lalu ia menyembunyikan tangannya. Jadi ia berencana mengalahkannya setelah pria itu menebas tubuh Tanjiro. Pria itu sangat terkesan dengan pemikiran Tanjiro. Lalu Nezuko melepaskan diri dari pria itu. Ia mengira Nezuko akan memakannya. Namun, pria itu sangat terkejut ternyata Nezuko ingin melindungi kakaknya. Ia tidak percaya bahwa ada Oni yang tidak memakan manusia. Karena pada dasarnya Oni selalu memakan manusia untuk memulihkan energi dan menambah kekuatan mereka. Setelah berpikir dengan sangat teliti, pria itu tidak jadi membunuh Nezuko, ia hanya membuatnya pingsan. Di alam bawah sadar, Tanjiro ditemui oleh keluarganya. Ibunya meminta Tanjiro untuk tetap menjaga Nezuko. Setelah sadar, Tanjiro melihat Nezuko yang sedang pingsan dan tubuhnya menjadi kecil. Lalu pria itu menyuruh Tanjiro menemui orang yang bernama Urokodaki Sakonji. Tempatnya ialah di bawah kaki Gunung Sagiri. Pria itu bernama Tomioka Gyu. Setelah itu, Tanjiro menguburkan semua keluarganya dan pergi menuju tempat yang dikatakan Tomioka. Disinilah perjalanan mereka untuk mencari cara menyembuhkan Nezuko dimulai. Keesokan harinya, Tanjiro menemui seseorang yang sedang bertani. Ia ingin membeli keranjang dan bambu kepada mereka. Di sebuah gua kecil, Tanjiro menyembunyikan Nezuko. Saking takutnya dengan sinar matahari, Nezuko membuat lubang untuk menyembunyikan diri. Lalu Tanjiro membuat keranjang tadi dilapisi dengan bambu agar bisa menahan berat badan Nezuko karena ia harus bepergian di siang hari membawa Nezuko.
明かりが Setelah berjalan sampai malam hari, mereka menemukan tempat untuk beristirahat. Tetapi Tanjiro mencium aroma darah dari atas sana. Ia pun bergegas menuju rumah itu. Ternyata itu adalah perbuatan Oni yang memangsa warga. Oni itu langsung menyerang Tanjiro. Ia dengan cepat mengayunkan kapak padanya. Namun serangan kapak tidak bisa membunuh Oni. Dan juga lukanya dengan cepat hilang. Di sisi lain, Nezuko sempat tergoda mencium aroma darah manusia, tetapi ia tersadar saat mendengar teriakan Tanjiro. Ia berlari menyerang Oni itu sampai kepalanya copot. Tanjiro sangat terkejut Nezuko bisa melakukan hal itu. Namun serangan seperti itu pun belum bisa membunuh seorang Oni. Ia masih hidup meskipun kepalanya terpisah. Di sana Nezuko diserang oleh badan Oni. Tanjiro berniat menolong tetapi tubuh Oni yang lain menyerang lagi. Di saat ada kesempatan, Tanjiro melempar kapaknya sehingga membuatnya terjebak di pohon. Tanjiro berniat membunuh si Oni dengan sebilah pisau. Ia berpikir jika ia tidak membunuhnya, maka Oni itu akan menyerang orang lain. Namun Tanjiro sangat ragu untuk membunuhnya. Tidak lama, seorang pria datang dari belakang Tanjiro. Ia mengatakan Tanjiro tidak akan bisa membunuh Oni dengan senjata seperti itu. Tanjiro sangat terkejut dengan pria itu, karena ia sama sekali tidak mendengar langkah kakinya. Ia menanyakan cara untuk membunuh Oni. Tetapi pria itu hanya mengatakan Tanjiro harus memikirkannya sendiri. Ia melihat aura kebaikan yang memancar dari Tanjiro. Tanjiro masih simpati meskipun terhadap Oni. Dan iblis itu mati terkena sinar matahari. Di sana Tanjiro lupa dengan Nezuko. Beruntung Nezuko masih sempat bersembunyi di dalam rumah. Lalu pria itu menguburkan jasad orang yang telah diserang Oni. Ia menanyakan apa yang akan Tanjiro buat jika Nezuko memakan manusia. Tanjiro sangat kebingungan dengan pertanyaannya. Pria itu menamparnya karena Tanjiro terlalu lama berpikir. Semua itu karena tekad Tanjiro yang terlalu lemah. Ada dua hal yang harus Tanjiro lakukan saat Nezuko memakan seseorang, yaitu bunuh Nezuko dan tebaslah diri sendiri. Itulah yang harus Tanjiro lakukan jika berpergian dengan Nezuko yang sekarang menjadi Oni. Tetapi tugasnya adalah memastikan semuanya itu tidak terjadi. Untuk itu, ia akan menguji Tanjiro untuk melihat kapasitas sebagai pemburu iblis. Ia adalah orang yang dibicarakan Tomioka, yaitu Urokodaki Sakonji. Di perjalanan, Tanjiro sangat keheranan dengan Urokodaki. Ia bisa berlari dengan cepat tanpa terdengar suara, sedangkan ia sangat kewalahan berlari membawa Nezuko. Tetapi ia tetap bertahan dan bertekad akan menyembuhkan Nezuko. Saat sampai Tanjiro sangat terkejut karena Urokodaki mengatakan ujiannya barulah akan dimulai. Mereka berdua mulai menaiki Gunung Sagiri dan membiarkan Nezuko beristirahat di rumahnya. Setelah beberapa lama, akhirnya mereka sampai di titik start di dalam hutan. Ujiannya ialah Tanjiro harus turun sampai di rumah tadi. Kali ini Urokodaki tidak akan menunggu sampai matahari terbit. Awalnya Tanjiro menganggap ujiannya sangat mudah, sampai ia merasakan salah satu jebakan di sana. Ia baru menyadari ujian itu sangatlah sulit. Setelah beberapa lama berusaha, meskipun berkali-kali terkena jebakan, Tanjiro tetap berjuang. Dan akhirnya ia berhasil sampai di rumah sebelum matahari terbit. Setelah melihat perjuangan dari Tanjiro, ia mengingat surat yang diberikan Tomioka, di mana dikatakan Tomioka mengirim seorang anak untuk menjadi seorang pemburu iblis. Ia memiliki keberanian sampai ia berani melawannya tanpa senjata. Keluarganya dibantai oleh Oni dan adiknya menjadi Oni. Tetapi ia memilih untuk tidak menyerang manusia.
Tomioka merasakan sesuatu yang berbeda dari mereka berdua. Sama seperti Urokodaki, ia memiliki penciuman yang tajam. Ia yakin mereka mampu melampaui dan menanggung beban tradisi. Untuk itu, ia meminta Urokodaki melatihnya. Dan sekarang, Urokodaki dengan hormat menerima Tanjiro sebagai muridnya. Urokodaki memberitahu organisasi pemburu iblis telah diakui oleh negara secara resmi. Keberadaan mereka masih ada dari zaman kuno sampai sekarang. Namun identitas dari pemburu iblis masih belum diketahui. Dan Oni, makanan mereka adalah manusia. Kapan dan bagaimana mereka muncul tidak ada yang tahu. Mereka memiliki fisik yang luar biasa dan penyembuhannya sangat cepat. Mereka bisa menyambungkan dan menumbuhkan bagian tubuh. Ada juga beberapa dari mereka bisa merubah bentuk. Bahkan ada yang memiliki kekuatan aneh. Selain dengan cahaya matahari atau memenggal kepala mereka dengan logam khusus, para Oni tidak akan bisa dibunuh. Para pemburu iblis menghadapi Oni secara langsung. Karena mereka manusia, penyembuhan mereka sangatlah lambat dan tubuh mereka yang hilang tidak akan kembali. Meski begitu, mereka harus tetap melawan para Oni. Setelah beberapa hari latihan, Tanjiro merasakan perbedaan pada dirinya. Tubuhnya menjadi lebih kuat dan penciumannya semakin tajam. Saat istirahat, Tanjiro selalu menulis jurnal perjalanan hidupnya. Hari itu, ia melakukan latihan mengayunkan pedang sampai 1000 kali. Ia sangat lelah sampai-sampai tangannya ingin lepas. Setelah mencapai 1000, Urokodaki menyuruh Tanjiro mengayunkan pedang lagi sebanyak 500 kali. Lalu Urokodaki memberitahu, pedang mudah rusak jika salah mengayunkannya. Untuk itu, ia harus menyerang lurus ke depan. Keesokan harinya, Tanjiro memulai latihan pernapasan dan kuda-kuda. Urokodaki akan mengajari 10 cara kuda-kuda pernapasan air. Namun, ia harus bisa bernapas dengan lama, sampai udara memenuhi setiap sel darahnya. Dengan itu, ia bisa meningkatkan fisik dan kemampuan penyembuh, dan juga menstabilkan jiwanya. Tanjiro berkali-kali salah memasang kuda-kuda, sampai Urokodaki marah dan terus memukul perutnya. Lalu, ia menyuruh Tanjiro menyatu dengan air. Setelah sekian lama berlatih, Nezuko masih belum terbangun dari tidurnya. Hingga waktu setengah tahun berlalu, Urokodaki memanggil seorang dokter untuk memeriksa Nezuko. Namun dokter sama sekali tidak merasakan keanehan pada Nezuko. Tanjiro sangat khawatir jika ia harus kehilangannya. Tetapi tidak ada waktu baginya untuk memikirkan hal itu, karena ia harus berlatih demi menjadi pemburu iblis. Setelah setahun, Tanjiro menuruni gunung dengan membawa pedang. Ia berhasil memotong dan menahan semua jebakan. Sampai Urokodaki mengatakan, tidak ada yang bisa ia ajarkan lagi. Kini sisanya bergantung pada Tanjiro sendiri. Lalu Urokodaki membawa Tanjiro ke sebuah batu. Jika Tanjiro bisa membelah batu tersebut, Urokodaki akan mengizinkan Tanjiro untuk ikut di ujian akhir menjadi seorang pemburu iblis. Tanjiro kebingungan apakah ia bisa membelah batu itu, dan takut ia malah merusak pedangnya. Ia mencoba membelah batu tersebut, tetapi batu itu sangatlah keras. Sehari-hari ia terus melatih ilmu yang diajarkan Urokodaki. Namun sampai setengah tahun berlalu, ia masih belum bisa memotong batu itu. Di saat frustasi, tiba-tiba seseorang mendatangi Tanjiro. Anak itu bernama Sabito. Ia mengatakan Tanjiro terlalu lemah dan tidak berpengalaman. Tanjiro tidak ingin bertarung dengannya karena ia hanya membawa pedang kayu. Ia sangat kesal Tanjiro meremehkannya. Ia mengatakan lagi Tanjiro belum bisa menguasai apapun, khususnya teknik pernapasan yang diajarkan Urokodaki, yaitu pernapasan konsentrasi penuh. Ia hanya tahu caranya saja. Tubuh Tanjiro masih belum bisa memahami apapun. Tanjiro terkejut Sabito mengetahui Urokodaki dan juga teknik pernapasannya.
Di sana Tanjiro tidak bisa menghindar dari serangan orang itu. Tidak lama, seorang anak perempuan datang. Ia bernama Makomo. 綺麗だった。あんな風になりたい。俺も。 Saat sadar, Makomo memberitahu kekurangan dalam teknik Tanjiro. Makomo memperbaiki gerakan yang tidak diperlukan. Tanjiro sempat menanyakan mengapa Makomo mengajarinya dan dari mana ia datang, tetapi ia tidak mau menjawab pertanyaan itu. Makomo dan Sabito bukanlah saudara, mereka adalah anak yatim yang dididik oleh Urokodaki. Makomo mengatakan pernapasan konsentrasi penuh. Dengan itu bisa mempercepat aliran darah dan jantung, lalu meningkatkan suhu tubuh. Meskipun ia manusia, dengan cara itu ia bisa menjadi sekuat Oni. Paru-paru akan melebar dan memasok banyak udara ke dalam darah, dan saat darah mengalir dengan cepat, tulang dan otot akan bergejolak, dan ia bisa semakin kuat. Tanjiro tidak begitu mengerti dengan yang ia katakan, namun Tanjiro akan berlatih sekeras mungkin untuk mencapai hal tersebut. Ia berlatih sampai 6 bulan berlalu. Ia mulai merasakan perbedaan dari dirinya yang dulu. Dan sekarang ia dengan percaya diri akan menang melawan Sabito. Di saat itu Sabito juga membawa pedang sungguhan. Ia sudah tidak ragu lagi dengan Tanjiro. Pertarungan itu berlangsung sangat cepat. Di saat itu untuk pertama kalinya Tanjiro bisa melampaui kecepatan Sabito. Sabito tersenyum senang melihat perkembangan Tanjiro. Sebelum pergi, Makomo mengatakan Tanjiro jangan melupakan saat-saat itu. Ia harus menang melawan mereka. Dan ketika sadar Sabito menghilang di hadapannya. Lalu pedang yang seharusnya membelah topeng Sabito ternyata membelah batu besar itu. Tidak lama Urokodaki datang melihat hasil dari jerih payah Tanjiro. Ia sangat kagum dengan kerja kerasnya. Sejujurnya, Urokodaki tidak ingin mengirim Tanjiro ke ujian akhir karena ia tidak ingin kehilangan anak didiknya lagi. Namun, karena Tanjiro telah berhasil membelah batu itu, ia akan mengizinkannya ke ujian akhir. Sebelum itu, Urokodaki berkata Tanjiro harus kembali hidup-hidup. Ia dan adiknya akan menunggu kepulangan Tanjiro. Nah dulur, masih ada ujian akhir bagi Tanjiro untuk menjadi seorang pemburu iblis. Tetapi kita lanjutkan cerita anime ini di video selanjutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam video ini. Kritik dan saran silahkan di kolom komentar. Saya pamit undur diri, sekian dan terima kasih.